Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita memasuki bulan Ramadan, maka identik dengan bulan Al-Quran. Dan juga ketika kita mendengar Al-Quran, maka sudah satu paket dengan kata Ramadan di sana. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran 30 juz dari Lauhul Mahfud ke Baitul Ma'mur, kemudian diteruskan kepada Nabi Muhammad SAW secara beransur-ansur sesuai dengan kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di zaman akhir seperti ini terkadang kita seringkali lalai terhadap Al-Quran. Seringkali kita lebih sibuk dengan urusan dunia kita, urusan pekerjaan, urusan perdagangan kita, sehingga kita melalaikan Al-Quran. Sedangkan Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin," bahwa Al-Qur'an itu diturunkan tidak lain tidak bukan adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana bisa orang yang jalannya mulus, orang yang tidak ada hambatan perjalanannya di akhirat nanti tanpa dengan pedoman? Tentu sangat tidak mungkin. Oleh karena itu, merupakan suatu kewajiban bagi seluruh umat muslim untuk membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan juga mengamalkan isi kandungannya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita belum bisa memahami Al-Quran, belum bisa juga mengamalkan Al-Quran, setidaknya kita mau membaca Al-Quran, karena ada keutamaan di sana. Ketika kita membaca Al-Quran, Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Bacalah Al-Quran, kata Rasulullah, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, maka sesungguhnya Al-Quran akan datang pada yaumul qiyamah. Menjadi apa? Menjadi penolong, syafaat bagi para pembacanya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan kaget nanti ketika kita berada di alam kubur, tiba-tiba datang beberapa sosok yang mungkin kita tidak kenal. Maka bertanya kita kepada orang tersebut, kepada sosok tersebut, "Siapa engkau?" Jangan takut, jangan gelisah, saya ini adalah surah Al-Fatihah. Lalu datang lagi, saya ini adalah surah Al-Baqarah, datang lagi surat Yasin, datang lagi surat Al-Ikhlas, dan lain sebagainya. Bahkan Rasulullah SAW juga bersabda di dalam hadisnya, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan juga mau mengamalkan kandungan Al-Quran. Oleh karena itu, maka mumpung kita masuk di dalam bulan Ramadan ini, bulannya Al-Quran, maka kita sama-sama semangat untuk membaca Al-Quran ditingkatkan kembali. Semangat untuk tilawatil Al-Quran kita tambah lagi. Ulama-ulama kita sudah memberikan simulasi yang sangat bagus. Al-Quran dibaginya menjadi 30 juz supaya kita bisa membacanya paling tidak sehari 1 juz, sehingga 1 bulan itu bisa menghatapkan 1 Al-Quran. Sebagaimana di bulan Ramadan ini, ketika kita membaca 1 juz di awal Ramadan, konsisten 1 juz 1 hari, insya Allah nanti di akhir Ramadan takbiran berkumandang di Idul Fitri
kita juga membaca doa khatmul Quran. Alangkah indahnya menyelesaikan puasanya juga menyelesaikan bacaan Al-Qur'annya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah dari Al-Qur'an. Paling tidak kita mau membacanya. Paling tidak kita bersemangat di bulan Ramadan ini, sehingga kita di bulan-bulan berikutnya, bulan Syawal dan seterusnya, kita bisa istiqomah membaca Al-Qur'an. Jangan sampai debu dalam mushaf kita berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.